Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Latifah, merupakan mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2021 dari kelas PAID dengan NIM 2120202104. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfiyah, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dan menjelaskan materi mengenai mata kuliah kami, yaitu terdapat beberapa ayat Al-Quran yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, Quran Surah Al-Kautsar ini memiliki arti banyak. Banyak di sini merupakan suatu kenikmatan yang banyak dan mengajarkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Quran Surah An-Nasr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, kemudian engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, di sini dalam Quran Surah An-Nasr ini berarti pertolongan, yang dimana An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat yang merupakan golongan dari Quran Surah Madaniyah. Isi dari Quran Surah An-Nasr ini yaitu menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat pada kita, serta umat Islam yang mendapatkan kemenangan berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Ma'un yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya di sini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Nah, terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un ini berarti menegaskan gambaran terhadap akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Di antaranya yaitu perbuatan kemunafikan, ketidaktulusan, kemudian serta juga orang-orang yang mendustakan agama serta tidak memberi makan anak yatim. Itulah orang-orang yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita untuk terhindar dari sifat-sifat tersebut. Quran Surah Al-Fatihah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ini merupakan Quran sebagai pembuka dalam Al-Quran yang sering kali kita baca dan juga merupakan rukun dari sholat. Jika tidak menggunakan Al-Fatihah maka sholat kita tidak sah. Dalam Quran Surah Al-Fatihah ini berisi berbagai ajaran dan juga prinsip agama, baik itu akidah, ibadah, kemudian syariah, keimanan, atau sifat-sifat terpuji bagi Allah, yakni yakin terhadap hari akhir, kemudian keesaan Allah, dan juga petunjuk umat muslim dalam kehidupannya, terutama dalam kehidupan beragama. Selanjutnya Quran Surah Al-Falaq yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, kemudian dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhulnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dalam Quran Surah Al-Falaq ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah SAW untuk selalu berlindung kepadanya yang Maha Kuasa, baik itu dari keburukan, kejahatan, kemudian dari kesulitan, dari penyakit, dan juga dari hal lainnya. Ketika kita mendapat musibah, maka kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surah Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Dalam Quran Surah Al-Kafirun ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, dan juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan ataupun juga peribadahan yang menyerupai orang-orang kafir. Karena intinya agama kita adalah agama kita, sedangkan agama mereka adalah agama mereka. Selanjutnya Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya
Allah akan memberikan kelapangan kepadamu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Dalam Quran Surah Al-Mujadilah ini mengajarkan mengenai adab terhadap menghadiri majelis-majelis yang dimana hendaknya kita untuk berlapang dalam majelis tersebut. Kemudian kita pentingnya untuk menuntut ilmu, karena di sini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mujadilah ini bahwasanya orang yang beriman dan juga orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya beberapa tingkat. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 ini mengajarkan perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat ketika kita sedang menghadapi cobaan ataupun masalah, baik itu pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun juga di akhirat. Kemudian Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114 ini menjelaskan dan juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal dan juga baik, karena di dalam Islam terdapat beberapa makanan yang diharamkan. Kemudian kita diperintahkan untuk bisa memilih makanan yang halal dan juga baik, karena akan berpengaruh juga terhadap kehidupan kita ke depannya. Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan juga berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada mereka untuk bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah ini memiliki sifat lemah lembut yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian dalam ayat ini kita dilarang untuk bersikap keras hati dan juga berkata kasar, karena jika kita memiliki sikap keras hati, niscaya kita akan dijauhkan dari orang-orang sekitar yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan yang pertama yaitu menjauhkan dari prasangka buruk. Artinya di sini kita harus selalu berpositif thinking terhadap orang lain, jangan pernah berseuzon. Kita harus berlatih untuk husnuzon atau berprasangka baik. Kemudian yang kedua yaitu tidak mencari keburukan orang lain atau tidak mencari kesalahan-kesalahan dari orang lain. Kemudian yang ketiga menjauhkan dari perbuatan gibah atau membicarakan orang lain. Karena di sini menggibah ini sama halnya dengan memakan daging dari saudara kita sendiri. Sungguh kita di situ merasa jijik untuk memakan daging saudara sendiri, maka dari itu jauhilah perbuatan gibah atau membicarakan orang lain. Selanjutnya yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wal rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dalam Quran Surah At-Taubah ini menjelaskan kepada kita untuk memotivasi kita sebagai manusia yang beriman untuk senantiasa beramal dan juga bekerja sesuai dengan kemampuan kita, bekerja sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sehingga di sini Allah akan melihat dan juga akan memberikan penghargaan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Kemudian yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 ini menjelaskan bahwasanya mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehidupan manusia dan juga kehidupan orang lain dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang di dalam ayat ini dijelaskan yaitu pembunuhan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mudah untuk dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada ucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.